Ayo deh, masuk TV nih deh. Masuk TV nih. Masuk Twitter bilang. Masuk IG gue. Suruh diangkat dong. Angkat dikit. Dulu. Tahu mana? Sudah? Sudah? Kita mulai rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kami izin melakukan press release update perkembangan penyidikan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi tanggal 20 Februari 2023. Pada kesempatan yang baik ini, kami didampingi oleh beliau-beliau dari berbagai instansi. Yang pertama adalah Ibu PLT Asdep Pelayanan AMPK atau Anak Memerlukan Perlindungan Khusus dari Kantor Kementerian PPA. Terima kasih Ibu Atwirlani, mohon maaf sudah berkenan hadir. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami juga didampingi oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Ibu Diah Puspitarini. Terima kasih Ibu, mohon izin. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami didampingi oleh Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendali Penduduk atau PPAPP Jakarta Selatan, Bapak Fatur Rohim. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Rekan-rekan sekalian, beberapa waktu yang lalu kami sudah menjelaskan tentang kasus kekerasan terhadap anak. Saat itu kami telah menetapkan tersangka saudara MDS 20 tahun. Kemudian tadi malam berdasarkan pengumpulan fakta-fakta, barang bukti, kemudian alat bukti, kemudian kami lakukan pendalaman, pemeriksaan saksi-saksi secara intensif dan berkesinambungan, dan semuanya harus berlandaskan pada SOP yang berlaku dalam proses penyidikan tindak pidana. Maka kami mendapatkan sebuah fakta baru yang akhirnya mengarah pada saudara S alias SLR PL usia 19 tahun, warga Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat,
yang merupakan teman dari tersangka MDS atau tersangka sebelumnya, yang akhirnya kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kronologis yang dialami oleh tersangka SLR PL alias S ini adalah di awal atau sekitar bulan Januari tahun 2023, tersangka MDS mendapat informasi dari temannya, yaitu saudari APA, yang menyatakan bahwa saksi AG sekitar tanggal 17 Januari 2023 itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari korban. Kemudian mendengar informasi yang tidak mengenakan itu, tersangka MDS mengkonfirmasi hal itu kepada saksi AG atau anak AG. Setelah anak AG dikonfirmasi oleh tersangka MDS, akhirnya di tanggal 20 Februari 2023, tersangka MDS menghubungi tersangka S, kami persingkat menjadi S saja ya, tersangka S. Kemudian tersangka S bertanya, kamu kenapa? Akhirnya tersangka S menyatakan emosi dan tersangka MDS emosi. Kemudian tersangka S menjawab, gua kalau jadi lu pukulin aja, itu parah Den. Kemudian di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka MDS mendekati atau menuju ke arah korban. Saat itu korban berada di rumah temannya di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sampai di sana, tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, Den, ntar gua ngapain? Kemudian tersangka MDS menjawab, ntar lu videoin aja. Kemudian tersangka S bertanya, ya sudah, mana HP lu? Kemudian tersangka MDS menjawab, nih HP gua. Kemudian sesampainya di rumah temannya anak korban, saudara D, tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, perannya apa? Tersangka MDS bilang, lu videoin aja, nih pakai HP gua. Kemudian tersangka MDS menyuruh anak korban, saudara D, itu push up 50 kali. Karena korban tidak kuat dan hanya sanggup 20 kali, korban disuruh sikap tobat oleh tersangka MDS. Anak korban menyampaikan tidak bisa, akhirnya tersangka MDS meminta tersangka S untuk mencontohkan sikap tobat. Kemudian anak korban D ini juga tidak bisa, sehingga tersangka MDS menyuruh anak korban untuk mengambil posisi push up, sambil tersangka S melakukan perekaman video dengan menggunakan HP milik tersangka MDS.
Kemudian terjadi berdasarkan CCTV yang sudah kami dapatkan di depan TKP, kemudian berdasarkan analisis handphone milik tersangka MDS, kami putar video tersebut dan kami tanyakan kepada para saksi. Para saksi menyatakan sesuai dengan apa yang video itu tayangkan, yaitu telah terjadi kekerasan terhadap anak korban D dengan cara menendang kepala anak korban beberapa kali, kemudian menginjak kepala anak korban beberapa kali, dan juga menendang perut anak korban dan memukul kepala anak korban ketika anak korban berada pada posisi push up. Saat itu tersangka S melakukan perekaman dengan menu video di handphone tersangka MDS. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, setelah itu ada orang tua temannya anak korban yang menolong korban dan akhirnya menghubungi satpam menghubungi petugas Polsek Pesanggerahan sehingga mengamankan 2 tersangka dan anak saksi AG, kemudian 2 orang tua temannya anak korban menolong anak korban membawa ke rumah sakit Medika Kebayoran Lama. Maka update perkembangannya adalah kami telah menetapkan tersangka S dengan menerap pasal persangkaannya adalah pasal 76 huruf C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena tersangka S berdasarkan 2 alat bukti dan barang bukti yang sudah kami sita, diduga atau disangka melakukan tindakan membiarkan adanya kekerasan terhadap anak berdasarkan kronologis yang sudah kami sampaikan tadi. Selanjutnya terhadap tersangka S sudah kami lakukan penahanan setelah selesai dilakukan pemeriksaan tersangka. Dan pada kesempatan yang baik ini kami mohon izin dengan hormat mengaturkan turut prihatin dan berempati atas kejadian yang menimpa anak korban saudara D, dan turut rasa prihatin ini kami sampaikan juga kepada keluarganya. Kemudian penyidikan yang berkesinambungan dan masih terus kami lakukan pendalaman ini, kami senantiasa melakukan metode kolaborasi interprofesi bersama-sama dengan teman-teman dari Kementerian PPA, dari KPAI, dari PPAPP Suku Dinas Jakarta Selatan, kemudian nanti ada beberapa saksi keterangan ahli yang akan kami mintakan. Kami akan mengusut tuntas kasus ini secara proporsional dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan juga berpedoman pada SOP yang berlaku. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami mohon izin juga memberikan himbauan kepada masyarakat apabila dalam menyelesaikan setiap permasalahan perselisihan yang terjadi mohon dilakukan dengan cara-cara yang baik. Kita punya budaya yang baik namanya musyawarah. Jangan sampai melakukan penyelesaian permasalahan dilandaskan karena emosi hingga akhirnya merugikan salah satu pihak dan juga melanggar hukum. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami juga menghimbau
agar kita semua tidak membantu menyebarkan video, foto, gambar yang antara lain berisi atau konten kekerasan terhadap anak. Ini mohon dengan hormat kerjasamanya. Sekali lagi kami akan mengusut tuntas kasus ini secara proporsional dan sesuai SOP yang berlaku. Kemudian terhadap barang bukti yang sudah kami temukan sebagai update perkembangannya, CCTV, handphone akan kami lakukan pemeriksaan secara laboratoris untuk diuji, diangkat, kemudian ditampilkan kepada para saksi, kemudian dikumpulkan sebagai kelengkapan fakta dan kelengkapan alat bukti dalam proses penyidikan yang sedang dilakukan. Demikian update yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon izin memberikan kesempatan kepada Ibu Adwitlani. Dengan hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Ada yang ingin disampaikan oleh beliau. Mohon izin, silakan. Ya, terima kasih Bapak Kapolres Jakarta Selatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman media. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres Jaksel terkait dengan upaya proses hukum yang sudah dilakukan. Pertama-tama kami mungkin dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya dari Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, terkait dengan pelayanan anak yang memerlukan perlindungan khusus, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polres Jaksel telah melakukan upaya penyelidikan dengan cepat, ya, artinya tanpa mencampuri kewenangan yang ada di pihak kepolisian dan juga nanti berikutnya kepada aparat penegak hukum, kejaksaan, bahkan nanti hingga tahap pengadilan, begitu. Tentu kami harus dari pihak kementerian memastikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Artinya tadi kalau sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres Jaksel tentang undang-undang yang dijerat kepada para pelaku atau tersangka, begitu. Nah, ini tentu kita mendukung segala upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Nah, kemudian yang kedua mungkin kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang tentunya perhatian khusus kami kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam hal ini adalah anak korban inisial D. Tentu kami memastikan agar diberikan jaminan keselamatan dan juga pendampingan serta pemulihan baik kesehatan maupun psikologis terhadap anak korban. Sehingga tentunya prihatin yang sangat mendalam dari pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak korban kami sampaikan sebesar-besarnya, dan tentunya harus kita pastikan sebagai salah satu pihak yang tentunya bertanggung jawab untuk terkait penyelenggaraan perlindungan anak. Maka dari itu kami tentu harus memastikan apakah anak ini betul-betul terjamin keselamatan dan juga pemulihan terhadap kekerasan yang sudah dialami oleh anak korban. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya kembalikan kepada Polres Jaksel. Ya. Terima kasih Ibu. Mohon izin selanjutnya dari Komisioner KPAI, berkenan Ibu Diah Puspitarini menyampaikan beberapa hal. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Kapolres dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami Komisi Perlindungan Anak Indonesia turut prihatin atas kasus ini. Tentu saja seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres, bahwa kami sangat berharap penegakan hukum untuk kasus ini betul-betul berjalan dengan cepat, akurat, dan juga tuntas. Dan tentu saja untuk anak korban, Ananda D, untuk tetap mendapatkan perlindungan, baik perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk pemulihan dan rehabilitasi. Ini penting sekali saya kira, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kemudian yang kedua,
maksud dan tujuan kami ke Polres Jakarta Selatan ini dalam rangka pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi KPAI, yakni pengawasan terus dilakukan terutama pada proses rehabilitasi anak korban dan saksi korban sampai selesai dan dilakukan dengan sinergitas berbagai pihak. Kemudian yang ketiga, kami juga mengapresiasi kerja dan respon cepat dari Polres Jakarta Selatan dalam kasus ini, dan KPAI akan terus mengawal proses hukum kasus ini sampai tuntas. Dan yang ketiga, ini sebagai bentuk sinergi yang baik antara KPAI dan Polri, kepolisian yang memang menjadi mitra dekat kami. Hal ini juga sebagai bentuk negara hadir dalam kasus ini. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Silakan selanjutnya Bapak Kepala Suku Dinas PPAPP Jakarta Selatan, Bapak Fatur Rohim, kami persilakan. Mohon izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapolres Jakarta Selatan, Ibu Asdep, Ibu Diah dari KPAI, serta Bapak dan Ibu semua. Kami mewakili Pemprov DKI Jakarta, dalam ini Dinas PPAPP dan P2TP2A. Kemarin kita sudah koordinasi dengan Kasat PPPA sebagai nanti pendampingan korban, dan juga P2TP2A sudah menghubungi LBH Ansor. Nanti kita akan pendampingan korban, dan insya Allah mungkin sehari atau 2 hari ini kita akan menjenguk korban di Rumah Sakit Mayapada, dan kita pastikan seperti Bu Diah tadi katakan, kita akan pendampingan secara psikologis dan korban. Dan ini supaya tidak terjadi, tadi Pak arahan Pak Kapolres, supaya tidak terjadi di masa-masa yang akan datang. Kalau ada permasalahan-permasalahan, mungkin kita bisa diskusikan dan mungkin kita bisa konsultasi kepada pihak-pihak yang memang memberikan jawaban, memberikan alternatif. Kalau kita tadi yang disampaikan, kalau kita berdiskusi, kita minta saran kepada teman dan kemudian tidak memberikan solusi, ya itu tadi malah saling mendukung terkait dengan yang tadi sudah dilaksanakan, ya, terjadi pengkeroyokan, ya, terjadi itu. Oleh karena itu kami dari Pemprov DKI Jakarta, kita juga bekerjasama, mitra kami KPAI dan juga Kemenak PP dan Polres, kita bersinergi, kita hadir terkait dengan penanganan korban. Kita semua juga berharap, kita berhatin semoga ini tidak terjadi lagi dan korban semoga cepat pulih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, cukup ya? Tanya. Oh, ya. Silakan, Mbak. Arbili dari Metro TV, untuk pemeriksaan dan penyelidikan dari korban anak, maksud saya anak AG itu sejauh ini sampai mana Pak, dan update terbarunya seperti apa? Berdasarkan SOP yang berlaku, maka pemeriksaan saksi juga dilakukan kepada orang yang melihat, mendengar, mengetahui tentang peristiwa tindak pidana yang terjadi. Kami telah melakukan pemeriksaan berkali-kali dan kami terus melakukan pendalaman terhadap para saksi yang ada, dan kami juga tetap melakukan olah TKP dan mencari barang bukti lainnya yang tentunya mungkin nanti akan ada hasil dari pendalaman. Terlibatan Bekasi MDS AG itu? Sampai dengan saat ini statusnya saksi. Akan sempat selfie sama korban, Pak Kapolres katanya. Ketika setelah selesai dipukulin, si A sempat selfie sama korban pada saat kondisi sedang berdarah-darahnya si korban. Itu kan, nah itu pertama. Yang kedua kan si A juga infonya yang mencari korban untuk berpura-pura menyerahkan kartu pelajar. Apakah itu benar dari keterangan si A atau seperti apa, dan statusnya seperti apa Pak Kapolres? Karena kan perannya juga cukup vital si A. Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan saksi lainnya, maka anak saksi AG itu mengajak korban untuk ketemu untuk mengembalikan kartu pelajar milik korban, dan itu juga sudah disampaikan ke
tersangka MDS. Tersangka MDS menyampaikan maksud dan tujuannya untuk memukul anak korban itu kepada tersangka S. Kemudian menjemput tersangka S, kemudian bersama-sama menjemput anak saksi. Yang tujuannya anak saksi adalah untuk mengembalikan kartu pelajar. Saat kejadian itu, ini masih kami dalami terus, anak saksi AG sempat berkata di samping mobil saat itu, tersangka S di ujung kanan mobil, tersangka MDS di belakang mobil, kemudian anak korban di belakangnya lagi. Sementara anak saksi AG di sebelah kanan mobil menyampaikan kepada tersangka MDS dan anak korban agar menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Kemudian dari saksi saudari N yang menolong korban itu menyampaikan, saudari N menyampaikan kepada anak saksi AG untuk meletakkan kepala anak korban ke pangkuannya, ke pangkuan anak saksi AG. Hal itulah yang dalam rangka pertolongan, karena saksi N, ibu dari orang tua rekannya anak korban itu meminta tolong ke anak saksi AG untuk mengangkat kepalanya supaya aliran darahnya tidak masuk ke hidung. Nah, saat itulah kegiatan itu semua, rangkaian peristiwa itu didokumentasikan oleh tersangka S menggunakan handphone milik tersangka MD. Demikian ya, Mas. Terkait perbuatan tidak menyenangkannya ini seperti apa sih Pak sampai memicu? Perbuatan tidak baik itu masih kami dalami terus. Sementara saat ini kami masih fokus pada pembuktian dan pengumpulan alat bukti terkait peristiwa kekerasan terhadap anak. Nah, kemudian terkait ini Pak, terkait ini kan tindakannya cukup sadis juga Pak ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka MDS ini, apakah dia melakukan kekerasan secara sadar atau dalam pengaruh narkotika atau minuman keras di pengembangan? Ya, itu masih kami dalami. Sampai dengan saat ini sadar. Ya. Masih ditangani oleh petugas medis di rumah sakit Mayapada Kuningan. Ya. Saya kira cukup ya. Masih ditangani. Anak atau pasal dewasa Pak Kapolres? Karena perlakuannya juga sangat sadis Pak Kapolres. Terkait pasal yang dikenakan oleh pihak polisian terhadap tersangka. Tersangka MDS sudah kami jelaskan beberapa waktu yang lalu. Pasal yang kami persangkakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Subsidiar pasal 351 tentang penganiayaan. Kalau yang 76C tadi tentang kekerasan terhadap anak. Untuk tersangka S, karena diduga melakukan tindakan membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak, maka kami persangkakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pak, Menko Polhukam menyatakan meminta polisi untuk juga memeriksa ayah dari tersangka MDS. Nah, dari penyidik sendiri, apakah ada rencana pemeriksaan terhadap ayah dari tersangka MDS? Dalam proses penyidikan tindak pidana, kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka. Saksi adalah orang-orang yang melihat, mengetahui, dan mendengar. Apabila nanti ada yang kami temukan, ada yang kami perlukan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, ya berdasarkan apa yang dia tahu, dia lihat, dan dia dengar, tentunya akan kami lakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan itu. Berarti kemungkinan ayahnya bakal diperiksa juga? Sampai dengan detik ini kami tidak boleh berandai-andai, nanti kami lihat faktanya.
perkembangan dari kemarin kan ada saksi baru yang kami temukan, yaitu saudari APA. Itulah yang menyampaikan perbuatan yang tidak baik itu berdasarkan informasi dari anak korban ke saksi APA. Kemudian saksi APA menyampaikan ke tersangka MDS. Tersangka MDS mengkonfirmasi ke anak saksi AG. Setelah dibenarkan, itulah yang membuat tersangka MDS emosi dan mengajak anak korban untuk ketemu. Ya, saya pikir cukup ya. Nanti yang terkait penyampaian terkait kartu pelajar atau tulis, apakah itu hanya dalih saja? Karena kan di keterangan sebelumnya itu korban itu setelah itu menolak. Apakah pengembalian kartu pelajar itu merupakan? Hal itu sudah disampaikan anak saksi kepada tersangka MDS sebelumnya. Memang kartu pelajarnya ada di tangan saksi, anak saksi AG. Betul, sampai dengan saat ini faktanya seperti itu berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi. Nanti kami cek ya Pak ya, kami cek. Saya kira cukup ya. Sekarang kan, oh barang bukti kenapa? Ada kemungkinan AG jadi tersangka nggak Pak Kapolres? Kita tidak berandai-andai ya Mas ya. Ini apa? Handphone CCTV ada di atas ya? Ada di ini, kemudian ini apa? Ini handphone MDS ya? MDS, ini pakaian tersangka S. Tersangka S. Bapak, Mbak, Manifat kenapa? Kenapa Pak? Kenapa? Ya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf lahir batin karena sudah lama menunggu. Semoga berkah buat kita semua, ya. Amin. Tunggu upload terbaru, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Bu, terima kasih. Pak, terima kasih ya. Terima kasih.